Selamat bertemu kembali. Saya doakan agar jiwa dan raga Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat sekarang dan selamanya. Ayat yang kita bersama mau baca hari ini adalah dari Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Melihat ayat ini, kita mengingat peristiwa umat Israel, saudara, ketika ditinggal oleh Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk mengambil Taurat. Maka bangsa Israel mendesak Harun untuk mendirikan patung lembu emas untuk mereka. Tuhan sangat marah atas kejadian itu sehingga hari itu 3.000 orang telah tewas. Dicatat dalam Keluaran 32 ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi saudara, tampak dari kejadian ini bahwa hukum Taurat demanding atau penuh tuntutan. Dia menuntut hukuman bagi yang bersalah atau berdosa. Sedangkan di bawah perjanjian baru, yaitu di bawah Tuhan Yesus, kita bisa menyaksikan bahwa kesalahan atau dosa itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi dosa kita. Dicatat dalam Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, sehingga kita mengetahui bahwa Yesus telah datang ke dunia dengan membawa pengampunan dosa, penuh perkenanan bagi mereka yang tidak berkenan, dan kasih karunia bagi orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 41 dinyatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, di bawah khotbah Petrus yang pertama kalinya itu, maka 3.000 orang dibaptis. Jadi di bawah Taurat 3 orang telah mati, tetapi di bawah kasih karunia 3.000 orang diselamatkan. Kita lihat contoh yang kedua, tercatat dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Saudara, Petrus telah menyangkal Yesus selama 3 kali sesuai dengan profetik yang pernah Yesus katakan sebelum peristiwa penyaliban itu. Dan Alkitab menceritakan bahwa Petrus menyumpah dan mencaci maki pertanyaan-pertanyaan, apakah dia pengikut Kristus? Berarti dia sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Kalau sesuai dengan hukum Taurat, orang seperti Petrus harusnya tidak layak untuk kerajaan surga. Tetapi di bawah Tuhan Yesus yang datang sebagai kasih karunia, Dia mengampuni Petrus, bahkan sebelum Petrus minta ampun akan dosanya.
Dalam Yohanes 21 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara Petrus mengaku bahwa dirinya tidak bisa memberikan kasih agape, yaitu level cinta yang paling tinggi yang tidak melihat diri sendiri lagi. Petrus hanya bisa mengasihi secara filia, yaitu cinta persaudaraan. Dan Yesus yang sudah bangkit itu tidak menghukum atau menjauhi Petrus, tetapi memberi kesempatan Petrus untuk bertobat dan memberi kesempatan dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudara, di atas adalah contoh-contoh peristiwa yang memperlihatkan bahwa di bawah hukum Taurat menuntut hukuman atau legalistik. Tetapi di bawah Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya, Dia tidak menuntut hukuman. Dia telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga hukuman untuk kita diganti dengan berkat yang berlimpah-limpah. Contoh ini menunjukkan Yesus mengganti Petrus dengan menjadi gembala bagi domba-dombanya yang akan ditinggalkannya di dunia. Saudara, apakah yang akan saudara pilih? Taurat yang menuntut hukuman atau kasih karunia yang penuh dengan pertemanan, perkenanan, dan kelayakan? Demikianlah untuk direnungkan pada hari-hari mendatang ini. Semoga saudara menemukan kebenaran dan kebenaran ini membebaskan saudara. Amin.